Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanti Galeko karena masih setia untuk menjumpai kami di Bekabar Jambi edisi Minggu 21 Juli 2024. Nah, lu kaget dulu. Apa benar sebelum kita ke magi berita ke kanti kita kok. Saya kok nak berpantun dulu. Boleh berpantun terus saya kok. Nah, iyalah. Boleh silakan berpantun. KUA nemui penghulu. Elok nian ngapo nak nikah lah. Ya sama buat lah. Sudah kok kita langsung hijab lah dak. Aman lah tuh. Sudah tuh. Ulangi pula. Yo. KUA nemui penghulu. Elok nian, apa lanjutan itu? Penghulu Datik. Ke Kota Jambi. Ngapo dia pergi sana tuh? Tak tahu. Lanjutan nih. Datuk Nyai jangan nak berbasuhan dulu. Ngapo tuh? Enak panas berdengkang kok, enak nonton Bekabar Jambi. Betulnya lah kata Upik tuh. Cuman saya kok masih penasaran, kenapa penghulu tuh pergi ke Kota Jambi kok? Tuh tak tahu lah. Tak tahu lah. Iyo. Saya nak jawab, saya nak bagi tahu kepada kanti-kanti dan juga kepada Upik yang ada di Siko kok. Ayo, tapi boleh. saya nak berpantun juga. Kenapa yo? Nak dua pantun saya kan. Elok nian. Beli tahu di pasar Angsodo Jambi. Elok nian. Sudah tuh apa lupa Pak kok. Itulah tuh. Beli tahu di pasar Angsodo Jambi. Elok. Untuk dibawa ke rumah Datuk dan juga Nyai. Apa tuh? Nak tahu dak kemana pergi penghulu tuh ngapo dia pergi ke Kota Jambi kok? Kemana? Karena nak nonton Bekabar Jambi. pula. Macam tuh dia kok nak nonton Bekabar Jambi lah lamonnya. Apalagi berjumpa saya dak. Iya rindu saya kok. Rindu benar lah. Kanti-kanti juga rindu dengan saya. Iya tuh makin gagah be nampak makin itu. Gagah be. Iya. Kaget naksi benar lah macam tuh. Nape beritahu apa be nak kita sampaikan kepada kanti-kanti kita yang ada di rumah. Nah, banyak. Jadi tim redaksi kita kalau nyiapi sejumlah informasi penting dan menarik lainnya di antara 3 kecamatan lah berada pada musim kemarau. Selanjutnya kanti-kanti terdapat 183 kasus DBD yang berada di Kabupaten Kerinci tahun 2024. Nah, selanjutnya Kades diminta untuk menjaga netralitas pada Pilkada serentak 2024 Iko. Macam mana berita selengkapnya bersama saya Rahmatul Uzma dan saya Yogi Aprilianto Ikola Bekabar Jambi selengkapnya. Berita kita pada siang Iko kanti 3 kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi pada Desarian 1 Iko pada bulan Juli 2024 berada pada musim kemarau. Ada perbedaan musim antar 11 kecamatan dikarenakan Muaro Jambi terbagi 2 zona musim. Klimatologi Jambi menyampaikan sebagian wilayah di Kabupaten Muaro Jambi berada pada musim kemarau. Kecamatan yang masuk musim kemarau tersebut yakni Kecamatan Kumpe Ulu, Mestong dan Kecamatan Sungai Bahar. Koordinator Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Sri Utami Widya Stuti mengatakan adanya perbedaan awal musim kemarau antar 11 kecamatan dikarenakan Muaro Jambi terbagi 2 zona musim atau ZOM, yakni ZOM 4 yang berada pada musim kemarau, yakni Kecamatan Sungai Bahar, Kumpe Ulu, dan Mestong. Sedangkan kecamatan yang masih berada pada masa peralihan musim seperti Kecamatan Sekenan, Jaluko, Marosebo, Taman Rajo, Kumpe, Sungai Gelam, Bahar Selatan, dan Bahar Utara berada pada ZOM 2. 8 kecamatan yang berada pada peralihan musim diprediksi masih akan diguyur hujan dengan intensitas sedang. Durasi musim kemarau itu sekitar 10 hingga 12 desarian dan puncak musim kemaraunya di bulan Juli 2024 ini. Akhir ini berarti? Ya. Selain ancaman kebakaran hutan dan lahan bagi daerah yang telah berada pada musim kemarau, masyarakat juga harus mengantisipasi penyakit yang timbul akibat cuaca panas. Selain itu, ancaman kekeringan juga mengintai bagi para petani yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan.
Nah, kanti-kanti kalau tadi berita terkait dengan musim kemarau, kini ko ada pula berita terkait dengan DBD, di mana jumlah kasus penderita demam berdarah atau denggi di Kabupaten Kerinci pada tahun 2024 mengalami peningkatan bila dibandingkan pada tahun 2023 yang lalu. Terjadinya peningkatan kasus DBD iko karena banyak genangan air yang menjadi sarang perkembangbiaknya nyamuk tersebut. Kepala Bidang Pengendalian Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, Heri Mizan mengatakan, berdasarkan laporan dari petugas puskesmas yang ada di 18 kecamatan, jumlah kasus penderita demam berdarah denggi atau DBD di Kabupaten Kerinci pada periode bulan Januari hingga Juni 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang lalu. Untuk jumlah temuan kasus DBD di Kabupaten Kerinci pada periode bulan Januari hingga Juni tahun 2024 mencapai 182 kasus. Sedangkan pada tahun 2023, kasus DBD cuma 25 kasus. Meningkatnya temuan kasus DBD iko dikarenakan banyak genangan air akibat musim hujan. Kondisi iko menjadi tempat pengembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Heri Mizan juga menyampaikan penyakit DBD merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus denggi. Penyakit iko dapat menyerang semua umur, untuk itu ia mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan selalu menjaga kebersihan diri serta lingkungan. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Kanti-kanti kondisi Jalan MH Tamrin, Desa Sumur Anyar, Kota Sungai Penuh yang ambruk semakin parah. Hal itu disebabkan belum ada perbaikan hingga saat itu dan menyebabkan lubang di jalan semakin membesar. Jalan MH Tamrin, Desa Sumur Anyar, Kota Sungai Penuh yang ambruk beberapa waktu lalu, kini kondisinya semakin parah. Hal itu disebabkan belum adanya perbaikan sehingga menyebabkan lubang di jalan tersebut semakin membesar. Para pengendara diminta berhati-hati saat melintas di lokasi tersebut karena hampir separuh badan jalan mengalami kerusakan. Salah seorang pengendara, Wisnu, mengatakan selama lebih dari 1 bulan kondisi Jalan MH Tamrin belum diperbaiki sehingga dan tak jarang sering menimbulkan kemacetan. Saya sebagai pengendara memang merasa sangat terganggu atas rusaknya jalan di Desa Sumur Anyar. Dan juga jalan yang rusak ini memang berbahaya karena lubangnya terlalu dalam, sedalam sekitar 3 meter lebih kurang. Warga juga berharap adanya perhatian dari pihak terkait untuk segera memperbaiki jalan tersebut karena jalan tersebut merupakan jalan penghubung antara Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Fahlan TVRI Jambi melaporkan. Nah, kaget dulu. Apa hal itu? Tak aso dak sari ko panah berdengkang. Nyok di awak tadi make apa namanya kok? Sarung tangan, pakai jaket, pakai sepatu, panas benar lah Jo. Iya, itulah tuh saya kok tadi kan lewat outdoor dua, dak. Serasa matahari ada 2, tak palak kok. Tahu dak ngapa ada 2? Ngapa? Yang saya kok orang botak. Kono. Wajar lah ada 2 matahari ya. Mantul lupa. Iya, mantul yang matahari itu kan. Iya. Emang kini kok kopi lagi musim kemarau. Iya. Kita kok lagi memasuki musim kemarau. Dan juga di musim kemarau kok kita tengok tadi di Kabupaten Kerinci. Iya. Banyak juga kasus demam DBD, berdarah. Jadi kita juga mengimbau kepada masyarakat kok untuk tetap selalu menjaga kesehatan. Betul. Walaupun di musim kemarau, walaupun di musim penghujan, tetap terus jaga kesehatan. Iya. Agar apa bisa nonton Berkabar Jambi setiap hari Minggu jam 2 siang. Betul tak? Tapi Be, ngapa tuh? di musim kemarau kok dah hanya hal negatif yang kita dapat. Ada go hal positif tak tahu dak ganti-ganti. Nah, ternyata tuh Pe, di musim kemarau kok hasil tangkapan nelayan mulai meningkat. Potensi laut diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir laut. Hasil tangkapan nelayan di pesisir Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai meningkat seiring mulai datangnya musim panen ikan, tepatnya di musim kemarau. Meningkatnya tangkapan ikan iko selain cuaca di laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur relatif normal, juga populasi berbagai jenis ikan besar dan kecil melimpah. Salah seorang nelayan setempat, Boni, mengatakan berdasarkan pengalaman sebelumnya, dalam bulan Juli hingga November hasil tangkapan lah mulai meningkat. Berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya yang sangat minim.
Rata-rata satu perahu nelayan bisa memperoleh penghasilan sebesar 1,5 hingga 3 juta rupiah dalam sehari dengan total belasan kilogram. Boni mencontohkan perahu nelayan yang bawa hasil tangkapan berupa udang, ikan jenis pari, dencis, senangin, sebelah dan lainnya juga kerap terjaring nelayan. Pokoknya Bang, yang jelas kalau kami untuk nelayan buka tarik, kami ikut air surut. Baliknya air pasang. Dari bulan sekarang sampai bulan 11 lah Bang. Ini mulai ngisi sudah. Kalau sudah melimpah nian kadang dikirim basah gitu ke Jambi. Sementara untuk waktu nelayan pergi melaut masih bergantung dengan pasang surut air laut. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Kanti-kanti jangan nak berbasuh dulu. Kagetlah berbasuh karena apa? Karena kita masih banyak informasi penting dan menarik lainnya untuk kanti-kanti yang ada di rumah. Di antara coklat di Kabupaten Muaro Jambi lah rampung 100%. Tetaplah bersama kami. Terima kasih wak-wak kanti-kanti yang berada di rumah ko karena masih setia untuk menyaksikan kami di Kabar Jambi. Nah, kita lanjut pula ke berita selanjutnya kanti-kanti. Proses coklat di Kabupaten Muaro Jambi lah rampung 100%. Dari 300.900 lebih daftar pemilih Pilkada serentak 2024 IKO, terdapat 286.000 lebih pemilih yang memenuhi syarat. Petugas pemutakhiran data pemilih telah merampungkan tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih untuk pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Muaro Jambi. Komisioner KPU Muaro Jambi Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Rika Kuniati Nasution mengatakan, dari 312.957 data daftar pemilih Pilkada atau DB4, terdapat 286.242 yang dinyatakan memenuhi syarat dan 13.771 pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena ada yang meninggal dunia, pindah domisili dan lainnya. Sementara untuk perbaikan data pemilih mencapai 12.944 pemilih. Sedangkan pemilih baru yakni pemilih pemula dan mereka yang pindah domisili ke Muaro Jambi yang di luar DP4 mencapai 19.044 pemilih. Ini kan kita masih dalam tahap pencoklitan sampai 24 Juli, artinya Pak Antari masih terus melaporkan kepada PPS untuk direkap di KPU Kabupaten, kemudian nanti akan kita sinkronisasikan, kita masukkan ke dalam sidalih, dari hasil sidalih yang akan kita harapkan menjadi bahan untuk pleno DPS. Rika menegaskan, meski sudah 100% mencoklit penduduk dalam model A daftar pemilih Pilkada 2024, Pantali masih melakukan proses keakuratan data sehingga masyarakat yang memenuhi syarat untuk memilih dapat menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara 27 November 2024 mendatang di TPS. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Masih seputar menuju Pilkada serentak tahun 2024 kanti-kanti, Gubernur Jambi Al-Haris mengingatkan para kepala desa untuk jaga netralitas jelang Pilkada serentak tahun 2024. Pihaknya akan memberikan sanksi terhadap kades yang tidak netral. Netralitas kepala desa jelang Pilkada serentak tahun 2024 IKO balik ditegaskan oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Kepala desa bakal diberikan sanksi jika terbukti melanggar atau tidak netral. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan pihaknya siap menginstruksikan agar kepala desa tidak terlibat aktif dalam setiap tahapan pemilihan kepala dan wakil kepala daerah Pilkada tahun 2024 yang sedang berlangsung. Meski sejak awal lah menekankan tentang netralitas kepala desa dalam politik, pihaknya lah bekerjasama dengan Bawaslu dan KPU juga melakukan upaya dan berbagai langkah untuk mengantisipasi pelanggaran selama tahapan Pilkada tahun 2024. Pertama, kepala desa harus netral, ya, bahwa walaupun dia bukan PNS, tapi dia adalah kepala daerah yang tetap netral, jaga netralitas kepala desa. Dan mereka tidak boleh berkampanye, ya. Yang paling penting adalah mereka harus menjaga desanya masing-masing untuk kondusif. Al-Haris
Haris juga menekankan agar kepala desa bijak dalam bermedia sosial dan tidak memberikan tanggapan apapun terkait dengan politik. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Berdasarkan informasi awal yang disampaikan pemerintah pusat, pelantikan kepala daerah terpilih Pilkada serentak tahun 2024 Niko bakal dilakukan dalam 3 gelombang di tahun 2025. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Eron Syahroni mengatakan, skema pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak tahun 2024 yang akan dilakukan secara bergelombang. Hal tersebut diungkapkan Eron setelah mendapatkan informasi dari Menteri Dalam Negeri dalam rapat koordinasi baru-baru IKO di Medan. Berdasarkan informasi awal yang diterimanya, pemerintah pusat akan melakukan pelantikan kepala daerah terpilih dalam 3 gelombang. Pertama, untuk kepala daerah terpilih tanpa gugatan pilkada akan dilakukan di awal Januari 2024. Kedua, untuk pilkada yang ada gugatan MK, pelantikan kepala daerah akan dilakukan pada bulan Februari atau Maret setelah menerima hasil putusan. Ketiga, untuk kepala daerah terpilih yang menunggu masa jabatan kepala daerah sebelumnya yang berakhir akan dilakukan pada bulan Maret atau April 2025. Tapi Mendagri ketika di Medan itu menyampaikan beberapa nanti mungkin ini dinamakannya nanti pelantikan bergelombang. Gelombang itu artinya misal gini, nanti pertama itu adalah pelantikan kepala daerah yang tanpa gugatan Mahkamah Konstitusi. Artinya ketika tidak digugat, maka kemungkinan di awal Januari itu akan ada pelantikan. Pemungutan suara Pilkada tahun 2024 akan diselenggarakan pada 27 November secara serentak di seluruh Indonesia. Randy Auta, TV Jambi melaporkan. 21 hari masa pencocokan dan penelitian data pemilih untuk pemilihan kepala daerah tahun 2024. Realisasi coklit di Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin lah 100%. Petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarli di Kabupaten Merangin saat itu masih terus melakukan kegiatan pencocokan dan penelitian atau coklit untuk mendata pemilih agar bisa memilih hak pilih di pemilihan kepala daerah serentak pada 27 November 2024. Di Kecamatan Bangko, pada Pantarli sudah melakukan coklit sejak tanggal 24 Juni 2024 hingga saat itu pemilih yang telah dicoklit mencapai 100%. Dari total 35.362 pemilih yang tersebar di 8 desa di kelurahan. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bangko, Supmedi mengatakan, jumlah pemilih hasil pencoklitan yang dilakukan Pantarli mengalami peningkatan dibanding dengan daftar pemilih saat pemilu 14 Februari 2024. Namun jumlahnya belum bisa dipastikan karena belum dilakukan pleno DPHP untuk Pilkada 2024 di Kabupaten Merangin. Supmedi mengatakan, meski coklit pada pemilih sudah mencapai 100%, namun pihaknya tetap melakukan evaluasi terkait data hasil coklit tersebut. Selanjutnya, Panitia Pemungutan Suara atau PPS ditugaskan melalui penyusutan daftar pemilih hasil coklit data pemilih. Supmedi mengatakan pihaknya melakukan evaluasi data pemilih untuk memastikan apakah ada warga yang pindah TPS atau kekeliruan data saat proses coklit yang dilakukan petugas Pantarli. Kemudian pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan data terbaru turunan dari Kemendagri terkait data orang yang telah pindah, meninggal, dan anggota TNI Polri. Ramadan Cebita Kasa TV Jambi melaporkan. Nah betulnya lu dengar lagi kita kok nak pilkada. Betulnya lah, tanggal berapa? Ingat dah tu. Kalau udah ingat kok sama beda dengan generasi micin kok. Masa tidak tahu kapan pilkada serentak akan dilaksanakan? Jadi tanggal berapa, Bang? Tanggal 27 November tahun 2024. Catat dulu. Catat, jangan lupa di tanggal dulu lah. Iya. Tusuk lah bagi apa ingat. Besok tuh kita nak pemilihan kepala daerah dari bupati, wakil bupati, gubernur. Iya, wali kota, wakil wali kota. Macam itu dah, Pi. Jadi apa nih harapan dan imbauan kepada masyarakat kita di Provinsi Jambi kok? Kita kok semoga diberikan pemimpin yang adil. Betul. Yang bertanggung jawab. Amin. Terus apa lagi?
Nah, juga kan dikanti kok juga untuk menjaga netralitas. Betul, terutama yang ASN harus jago netralitas. Dan kita juga seandainya kita punya beda pilihan, janganlah sampai kita kok begelut, bebalo. Tetap kita kok harus berdamai walaupun kita beda pilihan. Betul lah, Pi? Dan kita juga doakan semoga petugas Pantar Liko segera menyelesaikan ini coklitnya, betul lah, hingga 100%, betul, sampai tanggal akhir masuk pencocokan dan penelitian itu tersebut. Ayo nyela. Nah, kanti jangan nak beranjak dulu, karena kami masih akan balik dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Nah, diantaranya kanti-kanti tahun ajaran baru SD Negeri 16 kekurangan murid. Tetaplah bersama di Bekaba Jambi. Terima kasih kanti-kanti karena masih setia tetangga depan TV untuk menyaksikan kami di Bekaba Jambi. Nah, kanti-kanti masuk ke tahun ajaran baru, sekolah yang berada di wilayah perkotaan biasa diserbu pelamar saat pendaftaran peserta didik baru. Tapi tidak berlaku di Kabupaten Merangin seperti SMA Negeri 7 Merangin. Pada tahun itu hanya menerima 8 siswa baru. Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Merangin yang menjadi perhatian karena berada di wilayah perkotaan, namun sayangnya saat penerimaan siswa baru sepi dari pendaftar. 1 tahun terakhir sekolah itu hanya mendapat siswa kurang dari 10 orang. Seperti tahun ajaran baru tahun 2024-2025, SMA Negeri 7 Merangin hanya dapat 8 siswa baru. Jika ditotal jumlah siswa dari kelas 10 sampai kelas 12, Merangin hanya memiliki 39 murid. Kelas 10 8 orang, kelas 11 8 orang, dan kelas 12 23 orang. Kekurangan siswa di sekolah IKO diduga ada kecurangan dalam proses pendaftaran peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Diduga pihak sekolah lain masih menerima siswa yang bukan berasal dari wilayah mereka. Selain itu, disinyalir beredarnya surat pemberikan kemudahan mendaftar dari sekolah lain kepada siswa yang duduk di kelas 2 dan kelas 3 SMP. Pihak SMA N7 pun juga melakukan berbagai upaya menarik minat para orang tua untuk menyekolahkan anaknya di SMA yang berusia 34 tahun itu. Seperti menggratiskan uang komite dan pembuatan seragam sekolah diserahkan ke masing-masing siswa, namun tetap baik minim peserta didik baru. Memang SMP pendukung di sekolah kita ini nggak ada, tidak ada SMP pendukung untuk sekolah kita. Yang kedua, ya sepertinya zonasi yang selama ini bicarakan untuk pemerataan sekolah, nampaknya SMA-SMA yang ada di Kota Bangko kurang memperdulikan itu. Sehingga zonasi 1 kita yang artinya siswa itu di RT kita juga diterima di sekolah negeri yang lain seperti itu. Akibat minimnya siswa di sekolah yang sempat menjadi sekolah favorit tersebut, keadaan sekolah kini terlihat sepi, bahkan beberapa ruangan kelas ditutup. Tidak ada siswa, hanya ada bangku dan meja yang tersusun rapi. Ramadan Kaubita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Tahun ajaran baru 2024-2025, SD Negeri 16 Desa Talang Lindung, Kota Sungai Penuh, kekurangan siswa baru pada PPDB 2024. Saat tahapan PPDB, ada 7 orang calon siswa yang telah mendaftar. Namun saat hari pertama masuk sekolah, hanya 2 orang murid yang datang ke sekolah. Tahun ajaran 2024-2025, SD Negeri 016 Desa Talang Lindung, Kota Sungai Penuh, kesulitan mendapatkan calon siswa baru pada PPDB tahun itu. Itu dikarenakan persaingan antar sekolah yang menjadi penyebab utama kurangnya peserta didik baru. Kepala Sekolah Dasar Negeri 016 Desa Talang Lindung, Amses, mengatakan, pihaknya sudah berupaya untuk mengajak warga sekitar agar nak menyekolahkan anaknya ke SD Negeri 016 Desa Talang Lindung. Namun karena ketat persaingan penerimaan peserta didik baru tahun 2024, pihaknya cuma dapat 7 orang siswa yang mendaftar di SD tersebut. Bahkan pada hari pertama masuk sekolah, cuma 2 orang siswa yang hadir untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang sudah mendaftar itu sebanyak 7 orang. Pada hari ini yang datang cuma 2 orang.
yang sudah sampai ke sekolah. Apakah ada tambah atau tidak, itu kita tunggu dalam jangka selanjutnya. Usaha kami untuk banyak sekolah di sini itu pertama dengan kami laksanakan ekstrakurikuler sore itu bisa silat, tarian dan pembacaan ayat pendek. AMSES menyampaikan jumlah siswa di SD 016 Desa Tanah Lindung hanya 23 orang. Ia berharap penerimaan siswa baru melalui jalur zonasi bisa diterapkan di kota Sungai Penuh hingga pihak bisa mendapatkan siswa baru sesuai dengan kuota yang ditetapkan. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Masih terkait tahun ajaran baru, kanti-kanti seluruh satuan sekolah dasar di Kota Jambi lah masuk ajaran baru tahun 2024. PJ Wali Kota Jambi minta seluruh kepala sekolah biar memperbaiki sarana dan prasarana untuk kenyamanan belajar. Tahun ajaran baru 2024 telah dimulai sejak 15 Juli, Senin kemarin. Seluruh satuan sekolah telah melakukan masa pengenalan lingkungan sekolah pada siswa didik baru. Sebelum melakukan aktivitas belajar mengajar, seluruh kepala sekolah harus memperbaiki dan melengkapi sarana dan prasarana untuk belajar. Hal itu dikatakan oleh PJ Wali Kota Jambi, Sri Puwaningsih, saat meninjau Sekolah Dasar Negeri 212 Kota Jambi. PJ Wali Kota Jambi masih melihat adanya fasilitas di sekolah yang kurang layak dan harus dibenahi. Kepala sekolah bisa mengajukan ke Dinas Pendidikan Kota Jambi untuk pengajuan atau pemohonan fasilitas yang dibutuhkan siswa. Sehingga dengan fasilitas dan sarana yang mendukung dapat membuat siswa belajar dengan aman serta nyaman. Dan kepala sekolah melihat kembali meninjau sarana prasarana yang dirasa kurang harus segera melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi supaya tadi pendidik, peserta didik, tenaga kependidikan itu nyaman dalam melaksanakan pembelajaran di SD 212. Diharapkan proses belajar mengajar di sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama di Kota Jambi dapat berjalan aman dan lancar. Joko TV Jambi melaporkan. Sekolah Dasar Negeri 94 di Kota Jambi sepi peminat. Hari pertama tahun ajaran baru 2024-2025 itu hanya ada 9 orang siswa yang mendaftar ulang. Sekolah Dasar Negeri 94 di Kota Jambi yang berada di Jalan Asparagus, Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo, sepi peminat. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2024-2025 itu cuma ada 9 orang yang mendaftar. Terdiri dari 6 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Terpantau banyak bangku kosong yang berada di ruang kelas pada hari pertama masuk sekolah. Seorang guru, Usmarni, mengatakan ada sejumlah faktor yang mempengaruhi sepi siswa yang mendaftar seperti minimnya anak-anak yang berada di sekitar sekolah. Selain itu juga orang tua siswa di kawasan tersebut lebih memilih mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta. Sementara itu SD 94 IKO melakukan proses belajar mengajar sesuai dengan standar pendidikan dan memiliki berbagai kegiatan ekstrakurikuler. PPDB di SD 94 tahun pelajaran 2024-2025 yang mendaftar sebanyak 13 siswa. Tetapi yang mendaftar ulang yang jadi siswa hanya 9 orang, 6 laki-laki, 3 perempuan. Dibanding tahun kemarin berkurang. Tahun kemarin dapat 18 siswa. Meski cuma dapat 9 siswa dari 28 kota, pihak sekolah tetap akan memberikan pelayanan pendidikan terbaik kepada siswa. Pihak sekolah juga bakal terus mempromosikan sekolah agar tahun ajaran berikutnya banyak orang tua yang mendaftarkan anaknya. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Nah, jadi rupanya banyak sekolah yang kekurangan murid kok. Betul benar lah. Kalau kita tengok tadi berita ada yang daftar sekitar 8 orang. Yang masuk sekolah di hari pertama 2 orang mana. Kita juga ikut prihatin, ikut sedih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya di tahun ajaran baru 2025-2026 lagi kok. Semoga siswa yang mendaftar di sekolah-sekolah tersebut tadi banyak peminatnya. Banyak pula,
Nah, ganti-ganti jangan nak melalababu dulu karena kami akan balik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk ganti-ganti. Di antaranya tinggal di gubuk, seorang kakek hidup cuma mengharapkan belas kasihan dari tetangga. Tetaplah bersama kami. Terima kasih nyai-nyai datuk-datuk karena masih setia tetangga depan TV untuk menyaksikan kami. Nah, kita beralih pula ke berita selanjutnya. Nyai-nyai datuk-datuk, seorang datuk berusia 75 tahun di Kabupaten Batanghari tinggal sebatang karo di sebuah gubuk idak layak huni di pusat kota Kabupaten Batanghari usai ditinggal istri yang kabur. Untuk bertahan hidup, sang datuk cuma mengharap belas kasihan tetangga dan warga sekitar. Di sebuah gubuk berukuran 2 x 3 meter ikolah tinggal seorang kakek bernama Selamat usia 75 tahun. Warga yang beralamat di Lorong Mulia, RT 029, Kecamatan Muara Belian, Kabupaten Batanghari, Jambi. Ia terpaksa menumpang di gubuk reot milik warga dengan kondisi idak layak huni iko karena idak lagi memiliki sanak saudara usai ditinggal kabur istrinya. Selama tinggal di gubuk yang beralaskan tanah dan dinding papan rusak akibat dimakan usia iko, membuat Mbah Selamat sering jatuh sakit. Tidak ada barang mewah yang dimilikinya kecuali tempat tidur sederhana dan tumpukan kain usang yang menjadi alas tubuh rentahnya saat beristirahat setiap malamnya. Selama bertahun-tahun dan di usianya yang senja iko, Selamat hanya berharap belas kasih warga untuk bertahan hidup. Tak ada, kini itu keluarga balik ke Padang. Dulu tu ada lah keluarga di Cikoko, tapi malam lah terus terang dah kali kurang sehat. Samping itu ada lah itu yang dimakan itulah. Bantu-bantuan dari pemerintah itu. Meski hidup sebatang karo dan jauh dari cukup, sang kakek tetap merasa bersyukur karena masih ada tetangga dan warga sekitar yang mau berbaik hati kepadanya. Warga sekitar juga berharap agar pemerintah dapat memberikan perhatian dengan memberikan tempat tinggal yang layak untuk Mbah Selamat di sisa usianya yang senja iko. Adi Juniawan, TV Jambi melaporkan. Kasus ilegal logging di wilayah Kecamatan Sungai Gelam berhasil diungkap. Polisi mengamankan seorang supir dan barang bukti kayu olahan senilai 7 juta rupiah. Seekor unit mobil truk bermuatan 10 kubik kayu olahan jenis rimbo campuran senilai 7 juta rupiah diamankan tim unit Tipiter Satreskrim Polres Muaro Jambi. Dugaan kayu ilegal iko ditangkap di wilayah Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Selain mengamankan barang bukti seperti mobil dan kayu, polisi juga mengamankan seorang pelaku berinisial LP. Unit Tipiter Satreskrim Polres Muaro Jambi Ibda Daholi Musra Perdana mengatakan, LP lah ditetapkan sebagai tersangka dan berkas tersangka lah dilimpahkan ke kejaksaan. LP diduga mengangkut kayu olahan tanpa melengkapi dokumen yang berlaku. Pada kasus iko, LP terancam hukuman maksimal 6 tahun kurungan penjara. Bagi masyarakat yang melakukan kegiatan kayu, diminta untuk mematuhi mekanisme dan aturan yang telah berlaku. Polisi bakal menindak tegas setiap pelaku pengolahan bisnis kayu dengan cara ilegal. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi musnahkan 4 kg sabu senilai 5,2 miliar rupiah. Barang haram tersebut disita dari komplotan kurir dan pengedar seorang di antaranya merupakan ASN di Provinsi Riau. Sebelum dimusnahkan, barang bukti narkoba diperiksa keasliannya oleh tim Bitdokes Polda Jambi. Barang haram sabu seberat 4 kg iko dimusnahkan dengan cara dicampur menggunakan cairan deterjen. Barang haram tersebut merupakan barang bukti sitaan dari satu laporan dengan 5 orang tersangka. Dari 5 orang tersebut, 1 diantaranya merupakan aparatur sipil negara atau ASN di Balai Pelayanan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Provinsi Riau. Pemusnahan iko merupakan bagian upaya memberantas peredaran narkoba agar tidak disalahgunakan.
Dari pemusnahan Iko, polisi menyelamatkan kurang lebih 20.000 jiwa dari penyalahgunaan narkoba. Ini kita laksanakan dengan tujuan agar semua barang bukti yang ada di kita ini bisa aman. Sebelum kita musnahkan, kita sudah melakukan penyisihan, penimbangan untuk diajukan pada saat persidangan. Pemusnahan merupakan bagian dari proses pembekasan para tersangka. Selain para tersangka, pemusnahan disaksikan oleh jaksa penuntut umum dan pengacara tersangka. Akibat perbuatannya Iko, 5 orang tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang narkoba dengan ancaman kurungan penjara hingga seumur hidup. Ari Haryono, TV Jambi melaporkan. Masih seputar kasus narkoba kanti-kanti, seorang ILT diamankan Satres Narkoba Polres Bungo di Solo, Sumba karena menyembunyikan sekilo sabu dalam kopere. Pelaku merupakan jaringan Aceh Pekanbaru. Satuan Reserse Narkoba Polres Bungo mengamankan seorang ibu rumah tangga berinisial WL berusia 30 tahun yang merupakan terduga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Kapolres Bungo AKBP Singgi Hermawan didampingi Kasat Narkoba dalam konferensi pers mengatakan pelaku WL merupakan warga Kampung Tukun Makmur, Dusun Siris Kapo, Perkembangan, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo. Pelaku ditangkap di daerah Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, sekitar pukul 13.30 WIB. WL ditugaskan membawa narkotika golongan 1 jenis sabu dari jaringan Aceh Pekanbaru untuk diedarkan di Kabupaten Bungo dengan mendapatkan upah 10 juta untuk 1 kg sabu. Barang haram tersebut disembunyikan dalam koper. Kami kejar ke rumah TO, ternyata tidak ketemu. Nah, memang rezekinya Pak Kasat Narkoba yang baru, beliau masuk, dicek lagi berkasnya, dikejar, akhirnya kami amankan yang bersangkutan di Solo. Di Subang, Sumatera Barat. Kapolres berharap dengan penangkapan narkoba jenis sabu Iko diharapkan dapat memutus mata rantai peredaran barang haram tersebut di wilayah Kabupaten Bungo. Atas perbuatannya, WL dikenakan pasal 114 ayat 2 JO pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat 6 tahun penjara dan paling lama 20 tahun. Muharyandi, TVRI Jambi melaporkan. Nah, ngerinya lah, ayu kau dia. Oh, ngeri ayu tu. Bawa sabu. Dalam koper pula tu. Ngeri ni anak tu. Mending melu anak di rumah ayu. Betul, benar lah. Jangan sampai lah kita kau terjerumus hal-hal yang tak elok, apalagi narkoba macam tu. Tak elok. Kini kau stop narkoba, jauhi narkoba, dekati saya. Ayo balah. Kau lah dekat kau ha? Kita lah dekat je lah. Dengan kanti-kanti lo. Masih tengok depan TV gitu. Nanti kita kau jangan sampai lah terjerumus dalam hal-hal yang negatif macam narkoba tu. Betul. Apalagi sampai barang haram macam tu dikonsumsi oleh generasi-generasi muda, maka dikhawatirkan kaget mental generasi muda kita rusak, kecanduan dan lain sebagainya. Kaget bisa jadi orang-orang macam tu kaget terjerumus ke kriminalitas dan lain sebagainya. Banyak pula kena. Jadi kita stop narkoba, jauhi narkoba, dekati saya. Adiknya. Apa lagi, Be? Nah, kaget lah. Kita jeda dulu. Boleh. Nah, kanti-kanti jangan nak beranjak dulu karena kami masih akan balik dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Nah, diantaranya kanti-kanti kecanduan judi online, seorang pria nekat menggelapkan motor adik kandungnya dewe. Tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Makasih banyak kanti-kanti karena masih setia tertonggok depan TV. Nah, kita beralih pula kanti-kanti. Judi online yang tengah marak membuat resah masyarakat. Selain merusak sistem sosial dan perekonomian masyarakat, judi online juga kerap menjadi faktor penyebab perceraian di dalam rumah tangga. Keberadaan judi online telah merambah ke daerah pedesaan. Judi online yang mudah diakses melalui media sosial kini menjadi faktor penyebab kerusakan sistem sosial dan merusak perekonomian masyarakat. Bahkan dampak dari judi online yang terjadi pada saat itu menyebabkan terjadinya perceraian dalam rumah tangga.
Akibatnya, rusak perekonomian keluarga. Hakim Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh Husnul Khuluq mengatakan, meski kasus perceraian akibat judi online di Kota Sungai Penuh tidak terlalu signifikan, namun dikhawatirkan kedepannya akan berdampak cukup besar pada keluarga lantaran kerap kali terjadi perselisihan di dalam rumah tangga. Melakukan judi online itu berdampak pada itu menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus pada mereka. Nah, kemudian pertengkaran yang terus-menerus itulah yang menjadi alasan untuk mengajukan perceraian. Husnul Khuluq mengimbau seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh untuk dapat menjauhi judi online agar perekonomian keluar tetap terjaga dan stabil. Fahlan, TV Jambi melaporkan. Akibat kecanduan judi online, seorang pria nekat menggelapkan motor adik kandungnya dewe. Tersangka berhasil diamankan tim Opsnal Reskrim Polres Kerinci di SPBU Desa Koto Lebu, Kecamatan Pondok Tinggi, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Seorang pemuda berinisial FA warga desa Sungai Bungkal, Kecamatan Koto Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, tega menggelapkan motor adik kandungnya akibat kecanduan judi online jenis slot. Modus pelaku awalnya cuma minjam motor korban, namun motor yang dipinjam pelaku tidak kunjung dikembalikan sehingga korban melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Kasat Reskrim Polres Kerinci AKP Ferry Prasetyawan mengatakan, setelah dilakukan penyelidikan, pelaku mengadaikan motor di daerah Indrapura, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Pelaku berhasil diamankan oleh Satuan Opsnal Reskrim Polres di Desa Koto Lebu, Kota Sungai Penuh, saat akan menuju perjalanan keluar daerah. Dan selanjutnya untuk modus operandi, yaitu pelaku menggadaikan barang bukti BB tersebut kepada temannya inisial RP yang berada di Indrapura, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 376 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman paling lama 4 tahun kurungan penjara. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Masih terkait judi online, Kadikanti Pemkot Jambi terus mengawasi oknum aparatur sipil negara atau ASN yang bermain judi online. Bahkan pemerintah bakal bentuk tim Satgas Pemberantasan Judi Online jika ditemukan kasus tersebut. Hingga kini, pemerintah Kota Jambi masih terus melakukan pengawasan terhadap aparatur sipil negara agar tidak bermain judi online. Hal itu sesuai dengan instruksi pemerintah pusat, ASN diminta untuk fokus pada peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Sekretaris Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Jambi, Fahlewi, mengatakan akan membentuk tim Satgas jika ada ASN yang terlibat judi online. Sejauh itu belum ditemukan ASN Pemkot Jambi yang terlibat judi online. Pemkot Jambi juga masih menunggu laporan dari pemerintah pusat yang menelisik sebaran ASN yang bermain judi online. ASN akan terus diawasi dan disanksi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku jika terlibat kasus tersebut. Inspektorat Kota Jambi juga telah bersurat ke setiap organisasi perangkat daerah agar membuat surat pernyataan terhadap pegawainya agar tidak bermain judi online. Joko, TV Jambi melaporkan. Ditpolairut Polda Jambi amankan 4 orang diduga sindikat pencurian perlengkapan kapal. Sebelum diamankan, 4 orang tersebut sempat diamuk massa. Usai diamuk massa, 4 orang pelaku pencurian perlengkapan kapal diserahkan ke penyidik Ditpolairut Polda Jambi Jumat sore. 4 orang pelaku itu berinisial AD, AR, W dan K yang merupakan warga pendatang dari luar Provinsi Jambi. Aksi kemalingan itu terungkap saat 2 ABK penyedot pasir dikurung 6 orang pelaku di dalam kamar kapal di kawasan Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Korban kemudian menghubungi warga. Setelah mendapatkan informasi, warga kemudian mendatangi kapal. Para pelaku melarikan diri, namun 4 diantaranya berhasil diamankan warga. Menurut Kasubdit Gakum Direktorat Kepolisian Bayaran Polda Jambi AKBP Wahyu Hidayat mengatakan, pada aksi para pelaku menggunakan pompong untuk mendatangi kapal yang menjadi target.
Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, para pelaku diduga sindikat lantaran sejumlah kasus dengan modus yang sama terjadi di perairan Provinsi Jambi. Yang dalami dimungkinkan ada modus yang serupa juga yang mereka melakukan pencurian dengan menggunakan pompong sehingga pernah dikejar juga oleh warga, kemudian pelaku melarikan diri, pompongnya ditinggal dan ditenggelamkan. Ada beberapa modus-modus yang serupa yang pernah terjadi di perairan. Saat itu polisi masih memburu 2 orang yang berhasil melarikan diri. Sementara keempatnya langsung ditahan di rutan Mako Polairut Polda Jambi dan dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Ngeri benar lapik kalau laju di online kok. Motor adik kandung ebe kena kena jual. Ngeri benar ada. Sifat ni kok macam narkoba juga. Kecanduan dia Iyalah pula. Daripada kecanduan itu, mending canduan nengok hayo lah. No emwak awak nengok. Nah, ada berita lagi nak kita sampaikan kepada kanti-kanti. Nanti lagi. Minggu depan pula hari Minggu jam 2 siang. Dan kami nak mengucapkan terima kasih banyak kepada kanti-kanti atas segala kebersamaan dan perhatiannya. Dan saya Yogi Aprilianto. Dan saya Rahmatul Uzma bersama kerabat kerja yang sedang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.